Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Ramalan Jayabaya tahun 2021, Tanda-tanda Sabdo Palon Nagih Janji di Tanah Jawa. Sabdo Palon adalah Raja Majapahit yang sangat marah karena Prabu Brawijaya V menyerah kekuasaan kepada Demak. Dia pun berjanji akan mengambil alih Jawa setelah 500 tahun atau sekitar tahun 2020 sampai 2030. Pada zaman Kolosubo, keemasan Indonesia menjadi tanda-tanda kedatangan Sabdo Palon seperti penjelasan berikut ini. 1. Sabdo Palon datang membantu anak cucu di tanah Jawa. Sabdo Palon matur sugal, yen kawula boten arsi ngrasuka agama Islam, wit kula puniku yekti ratuning Dahyang Jawi, momong marang anak putu sagung kang para nata, kang jumeneng tanah Jawi, wus pinasti sayekti kula pisahan. Sabdo Palon menjawab dengan kasar, hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar Dahyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja-raja di tanah Jawa. Sudah di garis kita harus berpisah. 2. Sabdo Palon akan menyebarkan agama Buddha kelawan paduka Sang Nata. Wangsul maring sunyaruri mung kula matur patungna ing benjang sakpungkur mami, yen wus prapta kang wanci jangkep gang 100 taun wit ing dinten punika kula gantos kang agami gama Buddha kula sebar tanah Jawa, yang artinya berpisah dengan Sang Prabu, kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu, kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha lagi, atau Kaweruh Budi saya sebar seluruh tanah Jawa. 3. Sabdo Palon muncul saat gunung Merapi meletus. Sinten kang purun nganggeya yekti kula rusak sami, sun sajeken putu kula berkasakan rupi-rupi, dereng lega kang ati yen durung lebur atempur, kula damel pratandha tembayan mami, herdi Merapi yen wus njeblug mili lahar, yang artinya bila ada yang tidak mau memakai akan saya hancurkan menjadi makanan jin, setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini bila kelak gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. 4. Akan ada bau tidak sedap, ngidul ngilen Purugiro, gandha banger ingkang warih, inggih punika medal kula wis nyebar agama Budi, Merapi janji mami, anggereng jagat satuhu, karsanireng Jawata, sedaya kilir gumanti, mboten kenging kala munta keowahan, yang artinya lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang sudah mulai menyebarkan agama Buddha, kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. 5. Bahaya akan tersebar di tanah Jawa. Semar dan Punokawan lain. Semar identik dengan Sabdo Palon, bebaya ingkang tumeka werata sak tanah Jawi, ginawe kang paring gesang, tan kenging dipun singgahi wit ing donya puniki, wonten ing sawawasanipun sedaya para Jawata, kinarya amertandani jagat iki yekti ana kang akarya.
yang artinya bahaya yang mendatangi tersebar di seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. 6. Tanah Jawa semakin rusak, warna-warna kang bebaya angrusaken tanah Jawa, sagung tiang nabut karya, pamedal boten nyekapi, priyayi keh beranti, sudagar tuna sadarum, wong glidik ora mingsra, wong tani ora nyukupi, pametune akeh serna aning wana, yang artinya bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi, para priayi banyak yang susah hatinya, saudagar selalu menderita rugi, orang bekerja hasilnya tidak seberapa, orang tani pun demikian juga, penghasilannya banyak yang hilang di hutan. 7. Banyak kejahatan terjadi, bumi ilang berkatiro, amo kathah ingkang ilang, cinolong dening sujanme, pansisaknya angklangkungi, rono rebut rinebut, risat tetaning janmo, yen dalu grimis keh maling, yen rinowo kathah tetiang ambegal. Yang artinya bumi sudah berkurang hasilnya, banyak hama yang menyerang, kayu pun banyak yang hilang dicuri, timbullah kerusakan hebat sebab orang berebutan, benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis banyak maling, tetapi bila siang hari banyak begal. 8. Banyak musibah yang menyebar, heru-hara sakeh janmo, rebutan angupaya bukti, tan ngetang angring projo, tan tahan perihing ati, katungko praptaneki, pagebluk engkang linangkung, leloro angambro-ambro, waratin sak tanah Jawi, enjing sakit sorenya sampun praloyo. Yang artinya manusia bingung dengan sendirinya sebab berebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hal tersebut masih berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa, bagaikan pagi sakit, sorenya telah meninggal dunia. Bait-bait ramalan Jayabaya khususnya yang ditulis ulang oleh Raden Ngabai Ronggowarsito syarat dengan pertanda datangnya situasi kekacauan multidimensi yang sudah kita rasakan dewasa ini. Situasi ketidakberesan pada era Orde Baru sebetulnya sudah dijelaskan melalui ungkapan nonton ludruk ora kenong guyu, yang arti harfiahnya menyaksikan pertunjukan ludruk yang lucu tetapi tak boleh tertawa. Saat situasi serba represif, perilaku individu begitu didikte, bahkan tertawa pun diatur. Ungkapan di atas cukup relevan untuk menggambarkan keterpasungan rakyat di era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Ramalan mengenai kondisi perekonomian Nusantara pun juga dituliskan melalui ungkapan saiki celengan wesi, mengko celengan gaib. Berlambang ini sungguh tepat untuk melukiskan betapa orang di zaman sekarang tidak bisa lagi cuma mengandalkan celengan besi, brankas atau safety deposit box. Semua bisa dicuri dalam waktu sekejap oleh maling-maling pintar yang jumlahnya semakin banyak saja. Pada waktu krisis ekonomi melanda Indonesia, banyak orang kehilangan kekayaan tanpa dia sadari. Deposito rupiahnya menyusut drastis karena kurs dolar melonjak atau inflasi tinggi. Lantas, apa makna implisit celengan gaib?
Agaknya ungkapan itu mengacu pada simpanan berbentuk valuta asing atau dolar. Simpanan itu memang gaib karena bisa berlipat ganda nilainya dalam sekejap. Situasi tingginya inflasi dan suku bunga juga telah diramalkan jauh sebelumnya. Disebutkan bahwa akeh wong nyambut gawe tanpa opah, bayaran pegawai negeri dan swasta habis nilainya akibat digerogoti inflasi. Justru mereka yang menganggur namun memiliki simpanan deposito dalam jumlah yang besar bisa ongkang-ongkang kaki sambil menikmati rezeki tanpa bekerja sedikit pun. Hal ini merupakan salah satu bukti datangnya wolak-waliking zaman. Bait lain ada yang berbunyi, londo Cino keblubuk, barang kadung musno, yang artinya secara harfiah ungkapan tersebut berarti Belanda Cina terperosok alias terperangkap dan barangnya sudah terlanjur hilang dan musnah. Ungkapan tersebut dapat ditangkap dengan mudah bahwa banyak orang etnis Cina, Londo atau negeri barat yang terperangkap dalam situasi kacau di Indonesia. Etnis Cina menderita akibat kerusuhan massal yang meletus di berbagai tempat. Mereka juga selalu menjadi objek penjarahan. Sementara itu, negeri barat berpotensi untuk kehilangan harta bendanya kalau saja krisis tidak akan berakhir dan Indonesia terjatuh di lembah krisis yang lebih dalam sehingga mengundang munculnya rezim fasis. Dan ratusan miliar utang luar negeri bisa hangus seketika, padahal sebagian besar utang tersebut datang dari bank-bank di negara barat. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari Ramalan Jayabaya tahun 2021, tanda-tanda Sabdo Palon Nagih Janji di Tanah Jawa. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.